Bab 4523, akan berangkat. Pendeta Tao Uji melihat orang-orang yang melarikan diri, tapi dia tidak bergerak atau mengejar mereka. Meskipun orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini pantas mati, Tao Uji belum ingin membunuh mereka. Terlebih lagi, pendeta Tao Uji tidak berteman dengan Xiao Huangchao. Kali ini, dia mengambil tindakan semata-mata untuk adik laki-lakinya, pendeta Tao Wei. Semua orang di dinasti Xiao berhenti mengejarnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejar ketinggalan, mereka bukanlah tandingannya. Kerugian dalam pertempuran dinasti Xiao terlalu serius. Banyak orang terluka dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Dimensi Ling Alliance. Sekarang orang-orang dari Dimensi Ling Alliance telah melarikan diri, semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega. Tapi mereka tahu bahwa Xiao Huangchao pasti tidak akan menyerah. Tapi selama Tao Uji ini berada di dinasti Xiao, maka dinasti Xiao bisa duduk santai. Semua orang di Xiao Huangchao memandang Dev. Mereka semua mengira Tao Uji adalah kekuatan di belakang Dev, bagaimanapun juga, Dev adalah murid dari Tao Uji. Mereka berharap Dev akan angkat bicara dan meninggalkan Tao Uji. Dev merasakan tatapan semua orang di dinasti Xiao Huang, dan tentu saja dia tahu apa maksudnya. Dev memandang ke arah Tao Uji dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tetap tidak bisa. Pendeta Tao Uji tidak memperhatikan kerumunan itu, tetapi memandang ke arah pendeta Wu Wei yang hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa dan berkata, "Adik laki-laki, ikutlah denganku, aku akan membantumu membentuk kembali tubuhmu." Setelah mengatakan itu, Tao Uji melambaikan lengan bajunya, dan roh Tao Wu Wei menghilang. Pendeta Tao Uji juga perlahan menghilang di bawah tatapan semua orang. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao memandang Dev dengan bingung. "Tuan Dev, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak mencoba mempertahankan Tao Uji?" Xiao Feng bertanya pada Dev. Dev membuka mulutnya dan mendesah pelan, bahkan jika aku mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, pendeta Tao Uji tidak akan tinggal. Melihat Dev seperti itu, Xiao Yuanshan sepertinya memahami sesuatu, dan kemudian berkata, orang-orang dari aliansi penyegel iblis seharusnya tidak datang lagi dalam waktu singkat. Kita semua harus menyembuhkan luka kita secepat mungkin. Ada ratusan ribu tentara, dan akan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan tubuh mereka. Kaisar Xiao, saya punya teman yang berspesialisasi dalam latihan pembentukan jiwa dan binaraga. Saya dapat memberitahu mereka untuk datang dan membantu. Dev memikirkan sekte jiwa iblis dan berkata, "Bagus sekali, tolong ganggu Tuan Dev." Xiao Yuanshan berkata dengan gembira. Dev sedikit malu. Xiao Huangchao menjadi seperti ini sepenuhnya karena dia. Dev menggunakan slip giok untuk berkomunikasi dengan Zeyan. Sekarang Zeyan adalah paman dari sekte jiwa iblis dan memiliki hak untuk berbicara. Setelah menerima pemberitahuan dari Dev, Zeyan segera mengambil tindakan dan bergegas ke dinasti Xiao bersama Jiang Yulian dan murid dari sekte jiwa iblis. Dengan bantuan orang-orang seperti sekte jiwa iblis, ratusan ribu tentara dinasti Xiao akan dapat membentuk kembali tubuh mereka lebih cepat. Kota kekaisaran hancur, Xiao Yuanshan hanya bisa membawa semua orang untuk menetap di kota lain. Dinasti Xiao tidak hanya memiliki kota kekaisaran, ada puluhan kota, besar dan kecil. Meski dinasti Xiao memang menderita banyak kerugian kali ini, untungnya karakter utamanya masih hidup. Fondasi dinasti Xiao masih ada, dan tidak sulit untuk memulihkannya. Dev berada di dinasti Xiao, berlatih ramuan siang dan malam, dan merawat para biksu dinasti Xiao yang terluka. Hari-hari ini sangat menguras tenaga Dev, tetapi Dev melakukannya secara sukarela. "Tuan Dev, saya telah memerintahkan orang untuk mengangkut sumber daya dan tanaman obat dari seluruh dinasti Xiao untuk Anda gunakan." Xiao Yuanshan juga melihat kesulitan Dev dalam beberapa hari terakhir, jadi dia memerintahkan orang untuk mengangkut sumber daya dari mana saja dengan segala cara. "Xiao Huang, kamu harus menyimpan sumber daya itu. Sekarang banyak orang di dinasti Xiao membutuhkan sumber daya untuk pulih. Aku berencana meninggalkan dinasti Xiao dan mengurus urusanku sendiri." Dev berkata pada Xiao Yuanshan. "Tuan Dev akan pergi." Xiao Yuanshan tertegun dan terlihat sedikit serius. "Dev ada di sini. Jika orang-orang dari Dimensi Ling Alliance datang untuk membalas dendam, kekuatan di belakang Dev akan membantu. Jika Dev pergi, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati dinasti Xiao?" Bab 4524, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dev melihat kekhawatiran Xiao Yuanshan dan buru-buru berkata, "Jangan salah paham, Pangeran Xiao. Saya hanya pergi sementara. Saya telah meninggalkan slip giok untuk mengirimkan pesan kepada Pangeran Xiao. Selama sesuatu terjadi pada Pangeran Xiao, saya akan segera kembali." Ketika Xiao Yuanshan mendengar ini, dia akhirnya santai dan mengangguk. Pada saat ini, Xiao Yuanshan sebenarnya sedikit terdiam di dalam hatinya. Dinasti Xiao yang agung, hampir merupakan kekuatan terbesar di surga dan dunia manusia, sekarang membutuhkan perlindungan dari Dev, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Ini memang terdengar ironis, tapi tidak mungkin sama sekali.
Siapa yang membuat kekuatan di belakang Dev semakin menakutkan? Dev mengikuti Ji Yun dan meninggalkan dinasti Xiao. Kedua orang itu naik pesawat dan langsung menuju ke sekte pemurnian senjata di puncak Qingyu. Sekarang Dev harus sepenuhnya memperbaiki pedang pembunuh naga agar roh pedang Zhongli dapat melarikan diri dari tubuh pedang. Selama pedang pembunuh naga pulih sepenuhnya dan roh pedang Zhongli dapat melarikan diri dari tubuh pedang, kekuatan Dev juga akan meningkat pesat. Lagi pula, dia tidak akan bertarung sendirian saat itu. Sword Spirit Zhongli juga bisa digunakan sebagai kartu truf. Dev duduk di pesawat dan jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Dia tahu bahwa dibutuhkan beberapa hari bagi pesawat tersebut untuk mencapai sekte pemurnian senjata. Ketika Dev pergi ke sekte pemurnian senjata, dia berada di markas besar Demon Ceiling Alliance. Zhuo Tianzeng sedang duduk di kursi utama dengan sikap yang sangat malu. Di bawahnya ada beberapa pemimpin tingkat menengah dari Demon Ceiling Alliance. Master Sekte Zhou, yang melarikan diri lebih awal, juga ada di sana, dan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis menderita banyak korban. Hampir semua orang terluka. Hanya pemimpin Sekte Zhou dan kedua muridnya, Tian Luo dan Tian Sha, yang kembali tanpa cedera. Kemampuan melarikan diri orang ini memang bukan sesuatu yang bisa dipelajari orang awam. Tapi sekarang Zhuo Tianzeng terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal ini. Semuanya, meskipun kita tidak melahap dinasti Xiao dalam pertempuran ini, vitalitas dinasti Xiao telah rusak parah. Kita semua harus bersiap untuk terus menyerang dinasti Xiao. Kita tidak akan pernah menyerah. Setelah Zhuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai dan membubarkan semua orang. Dan dia masuk ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada lubang hitam besar di ruang rahasia, dan Yang Mulia sedang makan permen lollipop di ruang rahasia sekarang. Meskipun Yang Mulia Pangeran ke-10 meninggalkan orang-orang dari aliansi penyegel iblis dan melarikan diri, apa yang dia lakukan agak tidak etis. Tapi Zhuo Tianzeng tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun, dan dia tetap menghormati Yang Mulia Pangeran ke-10. Zhuo Tianzeng, aku akan membawamu ke kuil. Pernahkah kamu memikirkan apa yang harus kamu katakan? Yang Mulia memandang Zhuo Tianzeng dan bertanya. Yang Mulia, yang ke-10, saya telah memikirkannya. Meskipun saya tidak memenangkan dinasti Xiao kali ini, saya tidak dapat menyangkal manfaat dari yang ke-10. Zhuo Tianzeng berkata dengan hormat. Itu bagus, ikut aku. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia memasuki lubang hitam terlebih dahulu. Zhuo Tianzeng mengikuti dari belakang, dan ketika mereka masuk, lubang hitam itu perlahan menghilang. Ketika penglihatan Zhuo Tianzeng menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat aula hitam berdiri di depannya dalam kehampaan. Lingkungan sekitar tampak seperti kehampaan, dan seluruh aula tampak tergantung di langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya Zhuo Tianzeng melihat kuil di depannya secara intuitif. Meskipun dia telah dipanggil beberapa kali, dia selalu muncul di aula utama dan tidak tahu seperti apa kuil itu. Yang Mulia, apakah ini kuilnya? Zhuo Tianzeng bertanya dengan kaget. Iya, ini candinya, tapi ini hanya candi ke-10 yang ada di candi tersebut. Adapun 9 candi lainnya berada di mana, saya tidak tahu. Saya tidak membawa Anda langsung ke aula, hanya untuk menunjukkan kepada Anda kekuatan kuil kami. Jika Anda adalah anjing yang baik di kuil kami, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Yang Mulia Pangeran ke-10 secara langsung membandingkan Zhuo Tianzeng dengan seekor anjing, dan dia tidak takut Zhuo Tianzeng marah. Zhuo Tianzeng memang tidak marah. Saat ini, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Mampu terlibat dengan kekuatan para dewa, apalagi yang perlu membuat marah. Melihat Zhuo Tianzeng seperti itu, Yang Mulia sangat puas, dan kemudian dia membawa Zhuo Tianzeng ke aula utama. Bab 4525, ambil pesanan. Meskipun Zhuo Tianzeng pernah ke sini sebelumnya, dia selalu ketakutan setiap kali dia datang. Saya melihat penjaga di pintu masuk aula utama semuanya adalah biksu Mahayana. Di kedua sisi aula utama, para beku alam Mahayana tingkat 6 dan ke-7 berdiri di kedua sisi, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Ini masih merupakan istana ke-10 di kuil. Zhuo Tianzeng telah mendengar bahwa di antara 10 istana di kuil, istana ke-10 adalah yang terburuk dalam hal kekuatan. Kuil terburuk memiliki kekuatan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kuil itu. Ayah! Memasuki aula utama, Yang Mulia buru-buru berteriak kepada seorang pria parubaya yang duduk di depan aula utama. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning dan mahkota di kepalanya, dengan ekspresi yang sangat dingin. Orang ini adalah penguasa istana ke-10, ayah dari Yang Mulia. Di seluruh aula, 10 tuan adalah makhluk tertinggi. Zhuo Tianzeng tidak berani melihat langsung ke guru aula ke-10, bahkan para biksu yang duduk di kedua sisi pun tidak berani. Para beku yang berdiri di kedua sisi semuanya berada di alam Mahayana tingkat 6 atau ke-7. Anda dapat membayangkan para biksu yang sedang duduk. Zhuo Tianzeng berlutut di tengah dengan kepala menunduk. Dia masih memiliki sikap pemimpin aliansi. Gagal. Master Aula ke-10 perlahan membuka mulutnya dan berkata. Yang Mulia tidak mengatakan apa-apa,
tetapi melirik ke arah Zhuo Tianzeng. Melapor kepada ketua istana, kami hanya mundur sementara. Dinasti Xiao sudah tidak ada lagi hanya dalam nama saja. Tetapi pada saat terakhir, seorang lelaki tua muncul dan menghalangi jalan Yang Mulia Pangeran ke-10. Zhuo Tianzeng melaporkan dengan tubuh gemetar. Kamu sedang membicarakan tentang bajingan tua Wuji itu, kan? Kata Tuan Istana ke-10. Ya, itu adalah penganut Tao Janji. Zhuo Tianzeng mengangguk. Ayah, bajingan tua itu. Yang Mulia ke-10 masih ingin menjelaskan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, Kepala Istana ke-10 menegurnya, diam, pergi dan pikirkan kesalahanmu, kamu mempermalukanku di hadapan klan dewa. Yang Mulia Pangeran ke-10 sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya, lalu menatap Zhuo Tianzeng dengan sedikit makna, lalu berbalik dan pergi. Dia takut Zhuo Tian berbicara omong kosong setelah dia pergi, jadi dia memberinya peringatan. Aku ingat kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menyatukan surga dan dunia manusia. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghadapi dinasti Xiao, bagaimana kamu bisa menyatukan surga dan dunia manusia? Guru Aula ke-10 bertanya dengan tenang. Zhuo Tianzeng gemetar dan berkata, Tuan Istana, aliansi penyegel iblis kita memang memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia surga dan manusia, itu hanya membutuhkan waktu. Hanya saja seorang pria bernama Dev muncul di belakangnya, mengganggu keseluruhan rencana. Ada juga Wuji Laodao, yang diam-diam telah menyelamatkan banyak pembudidaya iblis dan memiliki pengaruh besar pada aliansi penyegel iblis kita. Zhuo Tianzeng harus menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, jika tidak, pemimpin aliansi penyegel iblis mungkin harus diganti. Apakah Anda mencari alasan? Yang Mulia Pangeran ke-10 berkata dengan dingin. Bawahanku tidak berani, mereka memang sangat dipengaruhi oleh Tao Wuji yang lama. Kali ini, Yang Mulia yang ke-10 juga disakiti oleh Tao Wuji. Tao Wuji tua bahkan menghina Yang Mulia dan meminta Yang Mulia untuk kembali. Untuk memberi makan. Zhuo Tianzeng menunduk dan berbisik. Zhuo Tianzeng tahu bahwa orang-orang seperti klan dewa adalah yang paling memperhatikan wajah. Jika mereka dihina oleh orang lain, mereka pasti akan marah. Benar saja, begitu Zhuo Tianzeng selesai berbicara, kemarahan Guru Aula ke-10 meningkat. Seseorang berani menghina klan dewa kita. Mereka hanya mencari kematian. Saya tidak peduli penganut Tao macam apa dia, saya akan memukulnya sampai mati. Di sisi kiri Master Aula ke-10, seorang pria tegap tiba-tiba berdiri dan meraung. Luota, bisakah kamu membunuh bajingan tua itu, Wuji? Tanya Tuan Aula ke-10. Tuan Istana, saya bisa melakukannya. Saya akan membalaskan dendam Yang Mulia atas namanya. Aku tidak peduli apa kekuatan bajingan tua itu, aku bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Lota mengayunkan tinjunya yang besar dan berkata, Oke, pergilah dan tangani, tapi cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang dari kota Sunmun. Bajingan tua Wuji itu sekarang menjadi tamu terhormat di kota Sunmun. Perintah Master Aula ke-10. Zhuo Tianzeng tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh guru balai ke-10 kota Matahari Bulan. Dia telah berada di surga dan alam manusia selama bertahun-tahun, dan kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh surga dan alam manusia. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kota Matahari dan Bulan. Tidak ada kota matahari dan bulan di 5 wilayah utama surga dan alam manusia. Terima perintah. Luota menangkupkan tinjunya, lalu mengambil Zhuo Tianzeng dengan satu tangan dan menghilang dengan cepat. Bersambung.